Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Emilia. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori legitimasi. Apa sih teori legitimasi itu? Teori legitimasi yaitu sistem pengelolaan perusahaan di mana bukan hanya memperhatikan hak-hak investor, namun juga harus memperhatikan hak-hak publik. Dalam usahanya untuk memperoleh legitimasi, perusahaan melakukan kegiatan sosial dan lingkungan yang memiliki implikasi akuntansi pada pelaporan dan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan melalui pelaporan sosial dan lingkungan yang dipublikasikan. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan di mana perusahaan berada, di mana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah. Hal yang mendasari teori ini yaitu kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Nah, keberadaan perusahaan sangat ditentukan oleh masyarakat karena hubungan keduanya saling mempengaruhi. Jadi, diperlukan kontrak sosial yang baik agar terjadi keseimbangan sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang melindungi kepentingan perusahaan. Teori ini menyebutkan bahwa legitimasi merupakan faktor penting bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal-hal yang berkaitan dengan etika bisnis, perhatian, dan pengembangan kinerja karyawan, serta dampak terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan turut berkontribusi dalam meningkatkan legitimasi. Dengan demikian, maka kepedulian perusahaan terhadap lingkungan yang kemudian ditunjukkan melalui pengungkapan lingkungan diharapkan dapat meningkatkan legitimasi dan berdampak baik untuk jangka panjang perusahaan. Ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam. Perbedaan antara nilai perusahaan dengan nilai sosial masyarakat sering dinamakan legitimasi gap, dan ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Perusahaan selalu berusaha untuk menyelaraskan diri dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan mengantisipasi terjadinya legitimasi gap, maka perusahaan dapat terus dianggap sah dalam masyarakat dan dapat terus bertahan hidup. Di mata stakeholder, legitimasi perusahaan dapat dilakukan dengan integritas pelaksanaan etika dalam berbisnis serta meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial ini memiliki manfaat yaitu meningkatkan reputasi perusahaan, menjaga image, serta sebagai strategi perusahaan. Strategi-strategi legitimasi ketika perusahaan menghadapi ancaman yaitu 1. Meyakinkan stakeholder melalui edukasi dan informasi mengenai kesesuaian tindakan perusahaan daripada mengubah tindakan atau kebijakan yang telah diambilnya, atau dapat juga dilakukan dengan menjustifikasi para stakeholder tentang tujuan dan maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui perubahan perusahaan. Yang kedua, mengubah persepsi organisasi tanpa mengubah kinerja aktual organisasi. Yang ketiga, mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lain yang berhubungan pada jalur yang sesuai dengan melewati pendekatan motif simbol untuk memanipulasi persepsi stakeholder. Yang keempat, mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja perusahaan. Nah, strategi-strategi ini dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi perusahaan kepada publik, yaitu mengungkapkannya dalam annual report. Nah, salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori ini yaitu variabel corporate social performance. Hubungannya yaitu terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya, yaitu perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholder. Nah, saat perusahaan mendapatkan legitimasi dari stakeholder, maka akan meningkatkan citra perusahaan sehingga economic performance
meningkat dan ditandai dengan naiknya harga saham. Nah, dikarenakan investor tertarik untuk berinvestasi. Nah, teori ini juga berhubungan dengan variabel competitive advantage atau keunggulan bersaing, yaitu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya. Maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi yang akan meningkatkan citra perusahaan sehingga economic performance juga akan meningkat. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.